Pak Ade, sebenarnya dampaknya kalau dari catatan teman-teman di asosiasi, ini seberapa besar? Karena kejadian ini bukan baru 1 bulan Iya, atau 2 bulan, tapi sudah berlangsung hampir mendekati 20 tahun sudah lama kejadiannya. Ya sudah sebenarnya. lama sekali. Dan sudah disampaikan sebenarnya asosiasi ini Ya mengenai aspirasi berkaitan bagaimanapun mengenai juga ini. kita kan hidup dengan kondisi dan dinamika yang terjadi pada dari waktu ke waktu. Tentu tahun 2000 sampai dengan 2010 ekonomi Indonesia masih bagus, juga penjualan juga kita bagus, sehingga gangguan-gangguan seperti ini tidak kita keluhkan, ya. Kemudian masuklah yang namanya perdagangan bebas, free trade agreement, baik itu ASEAN China free trade agreement maupun dengan Korea, dengan Jepang, ya. Itu mulai ya di 2010. Dari situlah kita sudah mulai eh, kewalahan dengan daya saing Indonesia melawan daya saing industri yang ada di China. Kita terus terang khususnya Indonesia ini sangat lambat di dalam menyesuaikan cara-cara perdagangan yang ada di Indonesia dibandingkan dengan di luar. Yang namanya fleksibilitas di Indonesia ini hampir nggak ada. Oh, Jadi hubungan perdagangan antara industri hulu dengan hilir itu fleksibilitasnya sangat tinggi kalau di Cina. Bisa 6 bulan, 7 bulan, setahun, itu semuanya diatur oleh negara. Jadi iya, negaranya memang mengatur perdagangan itu. Nah kita ini hanya diatur oleh ekonomi dikelola atau diatur oleh perbankan. Misalnya bunga sekian, 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 dan semuanya perdagangan pun hanya diatur oleh perbankan yang berlaku. Tidak ada regulasi bagaimana hutang boleh lama, berapa lama, dan berapa besar. Nah, fleksibilitas ini sangat penting di dalam dunia industri manufaktur. Itu adalah untuk meningkatkan daya saing kita ke depan. Termasuk pada pedagang akhirnya nanti, itu dia juga mendapatkan insentif barang-barang yang relatif lebih kompetitif dibandingkan dengan oke. produk yang lain. Tapi kualitas tidak ketinggalan, kurang lebih itu. Jadi itu baru dirasakan setelah free trade agreement makin kesini makin besar, Iya, masuk ke Indonesia, mempengaruhi Indonesia juga makin besar. Ditambah lagi tentu di tahun 2020 ini banyak hal-hal yang di luar dugaan kita, terjadi COVID, terjadi juga krisis ekonomi di berbagai iya, negara iya, belahan. iya. Dan sekarang di Indonesia pun sendiri tidak baik-baik saja seperti yang kita banyak dengar. Indonesia ini sedang sakit sebetulnya. Cuman dikatakan baik-baik saja, padahal sakit. Sakitnya kita tahu sedang mana. Mungkin dalam beberapa minggu terakhir kita juga sudah mendengar berbagai produk Baik, juga mengalami peningkatan, baik, beras, telur, minyak goreng segala macam. Jadi kita sedang baik, baik, demam. Nah, tentu hal-hal yang masuknya baik. tadi ilegal, tadinya ilegal. Semua masuk pakai tongkang, pakai apa baju bekas ini ke pelabuhan-pelabuhan tikus itu dari Malaysia Iya, iya, biasanya. Itu ya diperjualbelikan di dalam negeri. oke. Jadi barang-barang itu sebetulnya sudah dilarang dilarang diperjualbelikan sejak menterinya Ibu Mari Pangestu. Jadi sudah lama, cuman kan di istilahnya diawasi Baik, dan diinginkannya sangat lambat itu. baik, Dan itu sangat pengaruhnya sekarang sangat besarnya itu bukan buat kita. Karena industri tekstil ini secara keseluruhan yang menghidupkan industri tekstil itu adalah para UKM industri yang berada di sentra-sentra industri. Itulah yang menghidupkan sehingga mereka sekarang mengeluhkan tidak bisa bersaing dengan baju bekas. Nah, ini semua sebetulnya kita perlu menyesuaikan solusi-solusi yang harus baik, ditawarkan oleh pemerintah karena solusi sih di depan mata saya sudah baik, sudah baik. siap ya. Baik, baik. Ini jadi harus menjadi catatan, tapi bagaimana kemudian KSP mengidentifikasi permasalahan dan mencoba meramu termasuk juga Kementerian Koperasi serta anggota dewan yang sudah ada di sini untuk memfasilitasi apa yang disampaikan oleh
masyarakat aspirasi ini sesaat lagi, tetaplah bersama kami.